wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Fitriana. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 DKI Jakarta. Saya bertugas di SMK Perguruan Rakyat 2. Akan melakukan pra-observasi dengan rekan sejawat saya di tempat saya bertugas. Baik, saya akan perkenalkan rekan sejawat saya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Leli. Perkenalkan, nama saya Nugraha Ramadan. Saya di sini mengampu mata pelajaran IPS di kelas 10. Cukup Bu? Ya, baik. Oke, kali ini saya akan melakukan pra-observasi dengan Pak Dani. Nah, jadi tujuan supervisi itu adalah untuk mengamati jalannya proses pembelajaran Pak Dani di kelas. Ya, bisa Pak Nugroho, bisa Pak Dani. Pak Nugroho, Pak Dani. Ya, oke. Nah, sedangkan tujuan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal Pak Dani untuk mengajar di kelas. Nah, agar lebih siap Bapak Dani, lebih percaya diri juga dan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, seperti itu. Baik ya Pak Dani, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran Pak Dani di kelas? Ya, baik, terima kasih Bu. Tujuan pembelajaran yang pertama, ini kebetulan kita sedang membahas konsep keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu. Nah, tujuan belajarnya apa? Yaitu si anak itu mampu menjelaskan konsep keruangan dan waktu. Kemudian siswa juga mampu menjelaskan interaksi keruangan dan waktu, lalu pengaruhnya interaksi keruangan dan waktu, klasifikasinya, kemudian luas batas letak wilayah Indonesia, lalu ada bentang alam Indonesianya. Nah, kemudian siswa juga harus mampu menjelaskan karakteristik wilayah Indonesia, lalu ada kondisi sosial budaya, ekonomi, politik Indonesia. Nah, yang terakhir itu anak harus mampu menjelaskan kerjasama bilateral dan multilateral. Itu Ibu tujuan belajarnya. Ya, baik. Oh, jadi ini tentang IPAS ya? IPAS? Iya, tentang proyek IPAS, tapi bagian IPS-nya. Oh iya, baik. Setelah tadi Bapak memaparkan tujuan pembelajarannya, baik, pertanyaan kedua yaitu area pengembangan nih yang Pak Dani ingin capai dalam pembelajaran di kelas. Ya, kalau area pengembangannya ini saya ingin anak itu memiliki tingkat emosional yang baik, yang berupa mentalnya itu mereka berani. Gimana caranya? Ya, tadi saya ketika bertanya seperti itu, saya ingin tidak hanya satu anak yang menjawab, tapi anak-anak lainnya juga menjawab. Jadi saya pakai teknik diferensiasi belajar seperti itu. Jadi nggak terpaku hanya satu anak gitu. Berarti setelah tadi Bapak memaparkan area pengembangan yang dicapai ya. Nah, sekarang rancangannya nih Pak, kira-kira strategi tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya pembelajaran diferensiasi ya. Kemudian juga tadi berdasarkan kesiapan siswanya gitu kan. Kemudian nanti juga ada pembelajaran sosial emosionalnya ya, yang waktu saya pernah paparkan dengan teman-teman semuanya seperti itu. Kemudian modelnya nih Pak, model pembelajarannya apa? Model pembelajarannya, saya paling suka itu sama problem based learning. Nah, itu saya paling suka. Kenapa? Karena anak akan dihadapkan dengan sebuah masalah, lalu dicarikan solusinya yang tepat seperti itu. Saya ingin anak-anak ini bisa memecahkan masalah yang diberikan supaya nanti di masyarakat, ketika mereka sudah bermasyarakat itu, mereka bisa ambil seperti itu. Caranya gimana Ibu? Ya, caranya tadi seperti menguatkan mental mereka untuk ketika ada pertanyaan mereka harus berani, percaya diri gitu, supaya nanti ketika mereka bermasyarakat mampu berbicara di depan orang tua. Mantap sekali sudah pemaparan ya Kak Dani ini. Oke, setelah tadi strateginya, modelnya, problem based learning ya, bisa memecahkan masalah. Kemudian media nih yang digunakan Pak Dani nanti di kelas seperti apa? Medianya beragam Ibu, tapi saya paling suka sama PowerPoint. Paling senang saya sama PowerPoint. Kenapa? Karena ketika PowerPoint-nya itu saya biasanya menaruh gambar tidak lengkap biasanya. Jadi nanti ketika anak melihat, Pak ini gambarnya nggak lengkap nih Pak, berarti mereka kritis. Betul. Seperti itu. Benar, ini memang gambarnya tidak lengkap. Apa yang kurang seperti itu? Jadi
Itu salah satu contohnya. Kemudian saya juga pakai semacam kuis-kuis kecil seperti quizzes seperti itu bisa saya pakai juga gitu. Atau pertanyaan seperti singkat membahas materi sebelumnya bisa juga seperti itu Ibu. Wah, saya jadi penasaran nih bagaimana saya mengobservasi Bapak di kelas supervisinya. Baik, untuk pelaksananya nih Pak, bisa lebih detail misalkan kapan waktunya, kelas berapa, mungkin di bulan apa, perkiraannya dan sebagainya. Iya. Untuk perkiraan itu di minggu depan di hari hari Kamis. Iya. Itu tanggal berapa ya itu? Hari Kamis. Kamis depan bulan Agustus ya? Iya, bulan Agustus mulai Agustus. Saya lihat dulu Kamis itu tanggal 1. Tanggal 1 ya. Insya Allah di tanggal 1 itu saya akan melakukan penambahan materi di kelas 10-1. Di jam ke berapa Pak? Di jam ke Iya, nggak apa-apa. Oh iya, di 8.15. 8.15. Ya. 1 ya. Ya, 1 jam pembelajaran ya Pak. Iya. 15 sampai jam hari Kamis Ibu. Hari Kamis Iya. Hari Kamis itu saya ada di 10.50. Oh ya, 10.50 sampai 10.50 sampai 12.15. Baik. Jadi pelaksanaan Bapak hari Kamis 1 Agustus 2024 di kelas 10 TKJ 1 pada pukul 10.50 sampai 12.15 yaitu pembelajaran ke jam ke-6 dan jam ke-7. Baik Bapak, pada supervisi nanti saya akan masuk di kelas Bapak untuk supervisi atau mengobservasi pembelajaran Bapak di kelas berdasarkan percakapan kita hari ini gitu. Terus saya akan melakukan evaluasi dan menilai jalannya Bapak mengajar. Nah setelah pra observasi hari ini, kemudian observasi pada tanggal 1 Agustus, kita akan melakukan percakapan pasca observasi, yaitu kegiatan setelah kita melakukan observasi di kelas. Jadi nanti saya akan melakukan percakapan seperti ini lagi, tetapi akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Oh iya, siap, baik ya. Kemudian apa yang Bapak dapatkan nih dari hasil percakapan kita hari ini? Yang pertama, saya harus mempersiapkan diri, itu karena nanti pastinya akan ada guru yang masuk. Nah, nantinya pasti siswa kondisinya itu akan berbeda. Sudah pasti banget itu. Karena di situ ada 2 guru sekaligus. Nah, nanti mungkin akan ada penyesuaian gitu. Jadi supaya nanti ketika Bu Leli datang ke kelas untuk melakukan supervisi, anak-anak tidak canggung. Mungkin nanti ada penyesuaian seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dani atas waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi. Baik, demikianlah kegiatan pra-observasi pada hari ini yang dilakukan oleh saya dan Pak Dani sebagai rekan sejawat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.